Ya, kita mulai di sini. Nah, itu sudah ada persamaan reaksi redox ya. Dan itu udah ada angka-angkanya, berarti kan udah setara ya. 6H plus tambah 5SO3 2-, ya, dan seterusnya. Dalam suatu reaksi digunakan 100 ml H2SO3 0,1 M dan 100 ml KMnO4 yang didapat dari pengenceran 5 ml larutan KMnO4 2M gitu. Ya. Jadi kalau udah setara aman, tapi kalau belum setara harus disetarakan dulu pakai redox. Nah, nomor 1 kita lihat di sini. Dalam reaksi redox setara, jumlah elektron yang terlibat untuk 5 mol SO3 2-. Gitu. Ya. Jumlah mol elektron yang terlibat. Oke, kita lihat di sini. Kita harus hitung dulu di sini mol yang terlibatnya. Yang berubah siapa sih di situ? SO3 2- ya. Ini yang berubah. SO3 2- dengan MnO4-. Ya, kita lihat di sini SO3 2-. Ini untuk nomor 1. Sama MnO4-. Ya. Jadi yang dibutuhkan aja yang kita pakai untuk menghitung jumlah elektron. Oke. O-2 ya. Dikali 3 -6. Ya, S ditambah -6 yang hasilnya sama dengan -2 di sini. Ya, berarti S-nya adalah +4. Jadi cari biloxnya dulu. Kemudian O-2 untuk MnO4 dikali 4 -8. Ya, Mn ditambah -8 hasilnya -1 di sini. Ya, berarti Mn-nya adalah +7. Ini yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan kita lihat. Dia menjadi SO4 2-. Ya. SO4 2-. Sama Mn-nya jadi Mn2+. Ini yang saya garis bawah. Mn2+. Oke, SO4 2-. Kita hitung S-nya ya. O itu -2, diingat. Dikali 4, -8. S ditambah -8, hasilnya -2. Berarti S-nya adalah +6. Nah, ini +2, sudah ada biloxnya, karena dia tunggal, ion ya. Jadi langsung. Kemudian kita hubungkan S-nya. Dari +4 ke +6, berarti kan naik 2 ya. Naik 2. Kalau naik 2 berarti apa? Oksidasi. Kemudian Mn dari 7 ke +2. Berarti dia turun 5. Ya. Nah, dia turun 5. Berarti dia mengalami reduksi. Ya. Nah, kalau reduksi berarti dia sebagai oksidator si MnO4-nya. Oke, kalau sudah, nah, jumlah elektron terlibat itu adalah
KPK-nya antara 2 sama 5. Berarti berapa? Jumlah elektron terlibat. Ya, kalau angkanya beda, ini ada 2 sama 5, langsung aja dikaliin. 2 kali 5 sama dengan 10. Yang ditanya di situ adalah ya jumlah elektron terlibat ya, jumlah mol elektron terlibat. Dia dalam bentuk mol di sini ya, kan dalam bentuk mol. Jumlah mol elektron terlibat. Masih ingat rumusnya? Sama dengannya di bawah sini ya. Jumlah E terlibat per koefisien siapa yang diketahui? Nah, di sini baru pakai koefisien. Di atas dia tidak pakai koefisien ya. Nah, karena yang diketahui SO3, berarti kita pakai koefisien SO3 2 min. Nah, dikali molnya si SO3. Ya, kita masukin angkanya. Jumlah elektron terlibat 10. Koefisiennya berapa? Kita lihat di SO3. SO3 2 min itu koefisien ini ya. 5. Dikali molnya berapa? 5 mol. Berarti dapatnya 10 mol. Kemudian untuk nomor 2 ya. Konsentrasi larutan MnO4 min hasil pengenceran yang digunakan. Nah, berarti dia hasil pengenceran apa? M1V1, M2V2 ya. Nah, kita cari dulu di sini mol MnO4 yang dipakai berapa. Nah, itu dia pakai perbandingan koefisien. Nomor 2-nya di sini. Oke. Kita cari di situ mol MnO4 min. Ini pakai perbandingan koefisien. Lihat koefisiennya si MnO4 min di sini. Dia koefisiennya 2 per, nah tadi yang kita gunakan, oh ya sorry, ini 100 ml H2SO4 ya 0,1 M. Nah, ini kita kalikan ya. Ini dikaliin 100 dikali 0,1. Dikali 0,1. 10 milimol. Ya. Nah, ini yang digunakan adalah si SO3 juga. Jadi H2SO3, nah itu sama dengan, saya tulis di bawah sini ya. Masih nomor 2. Mol H2SO3. Jadi kalau ada volume sama M langsung dikalikan ya. M dikali Pi 0,1 0,10 di sini dikali 100 sama dengan 10 milimol. Gitu ya.
Nah, H2SO3, bukan SO4. Nah, H2SO3 ini ya, kalau diionkan dia menjadi H2SO3, dia menjadi 2H plus ditambah SO3 2 min gitu. Jadi kalau di sini 10, di sini juga 10 ya. Nah, jadi artinya H2SO3 sama dengan SO3 2 min ya. 10 milimol. Nah, kita lanjut di sini. Koefisiennya berapa? 5. Nah, dikali 10 milimol. Ya. Sama dengan berapa? 4 milimol. Gitu ya. Nah, yang direaksikan itu adalah M2-nya. Jadi di sini kita cari M sama dengan N per V. Gitu. Ya. Di sini 4 milimol. Karena ini milimol, berarti volumenya pakai mililiter. Nah, ini volumenya. Ya, 100 mililiter. Dapat 0,04 M. Ini adalah M2. Ya, jadi kalau dalam reaksi itu adalah M2. Nah, yang dicari adalah M awal, ya. M awal berarti M1 V1 sama dengan M2 V2. Ya. Ini kalau ada pengenceran. Pengenceran atau penambahan air. Selalu seperti itu. Nah, M1-nya berapa di sini? Nah, ini adalah M1. Mula-mula ya. Nah, ini adalah V1. Ya, kita masukin di situ. 2 dikali 5 sama dengan, nah, M2-nya oh, udah dapat ya di sini. Hasil pengenceran yang digunakan. Dalam suatu reaksi digunakan 100 ml larutan H2SO3 0,1 M dengan 100 ml larutan KMNO4 yang didapat dari pengenceran 5 ml. Ya, ini harusnya udah dapat. Dapatnya tadi berapa? 0,04 ya. Oh, nggak ada jawabannya di sini. Konsentrasi larutan MnO4 min hasil pengenceran. Sebentar, ini kok nggak ada? Dua
4 per 100, 0,04. Ya harusnya dapat tuh 0,04. Ya, maaf sebentar. Iya, ternyata ini nggak usah pakai pengenceran ya. Tapi di sini belum dapat ya. Harusnya 0,04 M. Coba sebentar. Oh, konsentrasi larutan MnO4- hasil pengenceran yang digunakan adalah, mungkin dia yang ditanya nih sebelumnya kali ya. Kalau yang ditanya sebelumnya bisa. Karena kalau yang itu dia udah dapat 0,4 M1-nya. Di sini 0,04. Ada juga ya 8. Ya, di sini juga nggak ada juga 8M. Harusnya 0,04. Oke, kita skip dulu aja. Kita lanjut ke nomor 3. Jumlah mol elektron terlibat dalam reaksi sebelumnya. Jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi sebelumnya. Tadi itu 10 milimol ya. Oke. Tadi mol si H2SO3-nya 10 milimol. Jadi kalau jumlah mol elektronnya, kita lihat di sini. Tadi jumlah mol elektron yang terlibat ada 10 per koefisien si SO3-nya 5 dikali 10 milimol. Sama dengan 20 milimol. Dua puluh milimol dijadiin mol jadi 0,0
Ada ya, 0,02 mol. 4. Jika reaksi redoks berlangsung stoikiometris dan sempurna, konsentrasi Mn2+ yang diperoleh dalam campuran tersebut adalah, ini stoikiometri biasa, molnya si Mn2+, pakai koefisien ya. Koefisiennya Mn2+ itu ada 2 per, koefisiennya si SO3 tadi 5 ya, dikali ya, 10 milimol. Berarti di sini dapatnya berapa? Oh, ini P-nya P total nomor 2 nih. Ya. Yeah. 4 milimol. Konsentrasi itu adalah M. Iya, salahnya di sini. M sama dengan N per P total. Nanti di sini 4 milimol. P totalnya berarti berapa? 100 tambah 100 ya? Ya, 4 dibagi 200. 0, nah ini P-nya P total. Berarti 200 ya. Nol koma nol dua. Tetap nggak ada ya nomor 2. 0,02. Iya, nomor 2 belum ketemu di sini. Konsentrasi larutan MnO4 min hasil pengenceran yang digunakan adalah Oke, yang nomor 2 ini antara 2 belum ketemu atau soalnya yang salah. Jadi kita skip aja dulu. Kita lanjut ya. ...50 ml larutan SO2 dititrasi dengan larutan KBr O4 0,1 M.
titik ekivalen tercapai saat volume KBRO4 yang digunakan sebanyak 50 ml. Ya, itu digunakan titik ekivalen. Titik ekivalen itu artinya dia ketika tepat bereaksi di situ. Ini juga reaksinya udah setara. Nah, jadi caranya sama seperti tadi, cuma di sini ada pH. Oke. Kita coba lihat di sini ya. KBRO4. Berarti BR-nya plus berapa? Nomor 5 ya. Ini min 2 kali 4 min 8. K itu plus 1. Ini plus 1 karena K-nya cuma ada 1 ya. Plus 1 ditambah min 8 min 7. Nah, supaya netral berarti BR-nya adalah plus 7. Atau kebalikannya ya. Nah, kemudian itu dia menjadi KBR. Ya. Ini kita buat satu-satu aja ya, nggak cukup. K itu plus 1 karena golongan 1, BR itu min 1. Nah, kemudian dari ya plus 7 ke min 1, berarti dia turun 8. Kalau turun berarti reduksi. Kemudian ada SO2 ya. SO2 O itu min 2 ya, kali 2 min 4. Nah, berarti di sini plus 4. Dia menjadi H2SO4. Ada yang hafal S-nya berapa? SO4 ini sering keluar, jadi kalau bisa dihafal. Atau hafal sendiri kalau sering latihan. Ya, H plus 1 kali 2 plus 2. O min 2 kali 4 jadi min 8. Nah, plus 2 dikurang 8, ditambah min 8, min 6. Nah, supaya netral berarti di sini plus 6. Ya, jadi S dalam SO4 itu adalah plus 6 selalu. Nah, ini dia naik 2. Ada min 8, berarti 8-nya aja ya. Ada 2. Ya, 2 sama 8 berarti KPK-nya adalah 4. Sorry, 8. Jumlah elektron terlibat. Oke, untuk nomor 5 di sini konsentrasi SO2 dalam larutan ya. SO2 dalam larutan. Ini langsung aja. Yang sudah diketahui tadi titik ekivalen tercapai saat volume KBRO4 ya yang digunakan 50 ml. Berarti dapat di sini mol KBRO4. Ya, M dikali V. KBRO4 M-nya 0,1 ya. Volumenya 50. Berarti dapat 5 milimol.
Gitu ya. Ternyata ini buat nomor 6 nih. Kalau sudah, di sini nomor 5-nya. Mol SO2 pakai perbandingan koefisien ya. SO2 kita lihat koefisiennya 4 per KBRO4 ya, koefisiennya 1. Nah, dikali dengan molnya. Sama dengan 20. Gitu ya. Jadi nanti ini ke sini. Nah, kalau sudah kita cari konsentrasi ya. M sama dengan mol per volume. Nah, kalau ini volumenya volume si SO2 ya. Karena dia nanyanya SO2-nya saja. 20 milimol per volumenya 50 mililiter. Ya, dapat 0,4 M. Kemudian kita ke nomor 6. Ini untuk nomor 6 tadi kita udah cari. Jumlah mol elektron terlibat. Nah, berarti jumlah mol elektron terlibat sama dengan ya 8 per koefisiennya tadi koefisiensi yang diketahui tadi siapa? KBR ya. Per 1. Nah, ini dikali mol KBR. Mol KBR-nya tadi berapa? 5 milimol. 40 milimol. Sama dengan 0,04 mol. Oke. Ini koefisien KBR. Oh, 4. Ini mol KBR. Dari sini ya. Nah, nomor 7 kita lihat di sini. Kak, Ya, silakan. yang dipakai kenapa koefisien KBRO 4, Kak? Karena yang bisa dicari molnya KBR 4. Jadi Oh, iya. tergantung dari mol siapa yang bisa dicari. Soal yang di atas juga sama tadi ya. Jadi hati-hati soal di atas tuh ada yang ditentukan sama ada kata-kata sebelumnya. Kalau kamu perhatikan. Oke, nomor 7. Kita lihat di sini. Oke, aja lebih jelas. pH ya. Nah, kita lihat di sini ya. Dia minta pH-nya. Ya, pH larutan setelah titrasi.
Di sini kan titik ekivalen ya. Titik ekivalen itu dia artinya dia sudah tidak bereaksi ya. Jadi kalau ada titik ekivalen, jadi mol si KBr sama mol SO2 itu dia habis atau tepat bereaksi. Jadi kalau ada kata-kata titik ekivalen, itu dia artinya tepat bereaksi. Atau dengan kata lain, sudah tidak ada reaksi ya. Reaksinya habis. Reaktan habis. Berarti tinggal produknya aja. Berarti produknya tinggal siapa di situ? H2SO4 sama KBr. Reaktan habis, berarti dia tinggal produk. Di sini hanya produk. Produknya siapa? H2SO4 tambah KBr. Nah, KBr ini adalah garam. Garam netral. Kenapa dia garam netral? Karena dia terdiri dari basa kuat sama asam kuat. K-nya itu basa kuat, Br-nya itu asam kuat. Gitu. Ya, jadi kalau garam netral, pH-nya berapa? Tujuh. Kalau cuma KBr saja. Sedangkan di sini dia ada H2SO4. Kita cari dulu molnya di sini. Mol H2SO4 pakai perbandingan koefisien tadi ya. H2SO4 koefisiennya 4. KBr koefisiennya 1. Dikali tadi berapa? 5 ya. Kali 5 sama dengan 20 milimol. Nah, kemudian cari M. Karena kita mau nyari pH. M sama dengan N per P total. Kalau di sini volumenya adalah volume total. Karena produk. Ya. Kalau reaktan, dia P saja. N-nya 20 di sini. Ya. Volume totalnya berarti berapa? 100 ya. Jadi berapa di situ? 2 kali 10 pangkat min 1. 0,2. Konsentrasi H+, karena dia asam kuat, M dikali A kecil. 0,2 dikali A-nya 2.
0,4. Ini nggak ada jawabannya. 0,4 berarti berapa? 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Oke, pH di sini. 1 min log 4. Ya. 1 min log 4. Iya, seperti itu. Tapi di sini nggak ada jawaban. Sebentar, kita lihat, cek perhitungannya. 4 dikali 20. Iya, ini nggak ada jawabannya. 1 min log 4 atau 1 min log 1 min 2 log 2. Mungkin ini kali ya. Tapi harus diubah di sininya 1. Baru ada jawabannya. 1 min 2 log 2. Ya. 4-nya itu dari mana? Seperti itu kalau mau mencari pH. Nah, jadi yang netralnya itu ya diabaikan aja. Karena kan kalau netral ditambah asam, dia jadi asam. Ya. Netral ditambah basa, dia jadi basa. Karena memang kadang ada soal seperti ini. Nggak ketemu jawabannya. Mudah-mudahan ini lah. Itu jarang soal seperti itu, jarang. Nah, cuma step-stepnya seperti ini ya. Kita cek nomor 8. Kalau sama kita lewat ya. Konsentrasi hasil sebelum diencerkan. Jumlah mol elektron terlibat. Banyak mol iodin. Ya. Ini sudah setara belum? Cl-nya 1, I-nya 2. Udah setara ya? Coba, kita coba nomor 8-nya aja. Nomor 9, nomor 10, itu caranya sama seperti tadi ya. Sama seperti di atas, jadi kalian bisa coba. Saya cek, saya penasaran ini konsentrasi HOCl sebelum diencerkan. Yang tadi di atas soalnya nggak ketemu. Ya. 10 ml HOCl diencerkan hingga volumenya 50 ml. 10 ml larutan tersebut tepat habis bereaksi dengan 10 ml NaI. Ya, jadi nomor 8-nya kita cek di sini. Oke, nomor 8. NaI-nya yang kita cari. Kenapa? Karena dia sudah diketahui di sini mol. Ya, jadi kalau konsep larutan, nah, yang sudah bisa dicari molnya, langsung kamu cari mol. M dikali Pi. Kenapa bisa dicari? Karena M-nya sudah ada 0,1,
volumenya juga sudah ada 20. Ya, sama dengan 2 milimol. Jadi satuannya milimol. Nah, kemudian yang ditanya adalah HOCl. NHOCl sama dengan mol NaI. Karena koefisiennya sama. Ini sudah setara ya. Nah, kita tinggal cari M sama dengan N per P. Ya, 2 milimol Itu bukan yang belum setara ya, Kak? Yang mana yang belum setara? Reaksinya. Coba, yang mana yang bikin belum setara? Apanya yang belum setara? Coba sebut satu. I-nya. I-nya? Harusnya 2 di kiri. Oh, ini dikali 2 ya? Sip. Iya, betul I-nya. Kali 2. Kelewat berarti tadi. Saya ngeliat CL-nya doang. Oke, berarti yang ini salah dong. NHOCl pakai perbandingan koefisien ya. Nah, sip. Kalau ada seperti itu tolong dikoreksi. Ya, berarti HOCl dia koefisiennya 1 ya. 1 per ya NaI 2 ya. Nah, dikali 2 milimol. Sama dengan ya 1 milimol. Makanya yang tadi saya skip gitu. Karena nanti dicek ulang aja lagi. Kalian juga gitu ya, kalau misalkan latihan nggak ketemu, lewat aja dulu. Nanti balik lagi. 1 milimol. Ya. Volumenya berapa tadi? HOCl diencerkan hingga volume 50 ml ya. Nah, dia mintanya yang dipakai berapa? Yang dipakai 10 milimolnya ya. 10 mililiter yang dipakai. Betul ya. Dapat di situ berarti 0,1 ya. Nggak dapat lagi. Kenapa ini? Oh, sebelum diencerkan dia. Dia mintanya sebelum diencerkan. Ini dapatnya 0,1 M. Nah, ini adalah M2. Kemudian pengenceran. Nah, tadi pengenceran itu M1, P1, M2, P2. M1-nya kita cari. P1-nya 10. Ini P1. Hingga volumenya, nah ini P2. 0,1. Ini P2-nya berapa? 50. Ya, berarti M1-nya dapat 0,5. Ya, nah ini baru dapat. Ya, makanya kalau nggak dapat itu antara 2. Soalnya salah, atau saya yang belum ketemu.
Gitu ya. Nah, ini dapat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Sebanyak 25 ml larutan metilamin 0,04 dititrasi dengan larutan asam kuat HCl 0,02 M. Ya. pH sebelum dititrasi. Berarti pH mula-mula. Ya. Jadi di sini pH basa lemah. Gitu. pH basa lemah. Kenapa basa lemah? Karena ada Kb-nya. Ya. 14 konsentrasi OH-. Ada yang ingat? Kb dikali M. Ya. Masukin di situ 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,04. Nah, ini saya masukin di angkanya. Dapatnya berapa? 4 10 pangkat min 3. Udah ya? Berarti POH-nya berapa? 3 min log 4. POH gampang ya. Langsung aja 3 depan min log 4. Berarti pH-nya 14 dikurang 3 min log 4. Nah, hati-hati ya. Jangan nulis seperti ini. Harus pakai kurung. Karena kalau nggak dikurung biasanya suka salah. 14 kurang 3 ya 11 min jadi plus. Ya, 11 plus log 4 dapat ya. Log 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ini matematik sebenarnya. Jadi nanti kalau nggak ada, nah, coba di otak-atik matematikanya. pH larutan setelah titrasi dengan 25 ml HCl. Nah, ini HCl-nya udah ada, berarti kita MRS ya. Nah, ini kita misalkan aja LOH. Misal LOH. Ya, biar gampang nulisnya. MOH juga boleh. Ya, yang penting variabel. LOH ditambah HCl. Ya. H sama OH jadi H2O. L gabung sama Cl. Kemudian mula-mula reaksi sisa. Ya, LOH-nya tadi dikaliin ya. 25 dikali 0,04. HCl-nya 25. Nah, HCl-nya dari sini ya 25. Dikali 0,02. Gitu. Ini 1. Ini 0,5. Berarti ini habis. Ini 0,5. Dikurang ya. 1 kurang 0,5, 0,5.
Ini habis. Ini belum ada. Oke. Ini 0,5. Nah, ini kalau yang sudah paham, apa nih? Sisa basa lemah ya. Berarti dia buffer basa. Buffer basa. Apa rumusnya? Konsentrasi KB kali B per G. Kamu lihat di sini, ini B-nya, ini G-nya. Jadi kalau B sama G sama, berarti kan sama aja KB aja. Itu suka ditanya juga nanti dalam soal. Ya. Jadi nanti POH sama dengan PKB. Kalau B sama dengan G. Kita masukin angkanya ya. KB-nya tadi 4 kali 10 pangkat min 4. Ini 0,5 per 0,5. Gitu. Ya. POH-nya berarti berapa? POH sama dengan PKB. PKB itu kamu login di sini. 4 min log 4. pH-nya berapa? Ya. 14 dikurang 10. Udah ya. Caranya sama seperti tadi ya, diubahnya. Sama dengan seperti itu. Ini dicoba ya, mirip. 16 sama seperti tadi, cuma di sini asam lemah ya. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali M. Nah, kemudian nanti setelah penambahan 10 ml MRS kayak tadi ya. 18 juga sama, MRS juga. Ini sama. Ya, nanti ada dua kemungkinan, bisa buffer, bisa hidrolisis ya. Ini ada yang hidrolisisnya enggak? Sebanyak 30 ml P0 0,1 M dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 M. 30 0,1. Ini buffer semua ya? Setelah penambahan 10 ml NaOH. Ya, ini masih buffer. Jadi nanti kalau buffer air murninya nggak dipakai di sini. Ya. Karena kan tadi konsentrasi H+ nanti hasilnya di sini Ka kali A per G ya. Jadi volume airnya nggak dipakai di situ. Volume air dipakai kalau dia hidrolisis untuk mencari M garamnya. Ya. Jadi nanti kalau ini buffer jadi aman, nggak dipakai. Coba nomor yang ini dipakai nggak? Ada hidrolisis nggak? 40 0,4 berarti ya. 0,4. Ini juga nggak dipakai. Ya, jadi volume airnya nggak dipakai di situ ya. Jadi kalian tetap aja pakai rumus buffer biasa, airnya nggak dipakai. Nah, nanti air itu dipakai kalau dia mencari, misal ya. Ini kan
asamnya. Asam itu berarti Ha misalkan. Ha ditambah NaOH. Nah, ini kan jadinya NaA plus H2O. Gitu. Nah, ini yang bawah aja deh, biar ketahuan. Misalkan di sini 0,01 ya kali 40 ya, atau 40 kali 0,01. 40 kali 0,01. Nah, ini juga sama ya. Ini dia NaOH-nya berapa? Oh, NaOH-nya 0,01 ya. Gitu. NaOH-nya 0,01 sama. Berarti di sini 40. Nah, kalau seperti ini nanti baru dipakai. Airnya baru dipakai. Jadi di sini kan 0,4, 0,4 ya. Berarti di sini habis ya. Habis 0,4, 0,4. Nah, airnya baru dipakai di sini. Jadi nanti kamu cari M garam. 0,4. Nah, volumenya berarti 40 ditambah 40 ditambah air. 100 mili ini. Ya. Itu kalau hidrolisis. Nah, karena ini hidrolisis parsial basa. Hidrolisis parsial basa. Taunya basa kenapa? Karena basanya basa kuat. Parsial itu karena satu lemah satu kuat. Konsentrasi OH- KW per Ka dikali M garam. Ya, jadi volume air sekali lagi dipakai kalau dia kasusnya seperti ini. Saya tulis di atas ini dulu. Volume air. Bentar. Saya ngecas laptop dulu. Lanjut di sini. Jadi volume air itu baru dipakai di hidrolisis. Kalau di buffer dia nggak dipakai. Hidrolisis. Seperti contoh di bawah. Volume air ini ya. Kalau buffer, dia tidak dipakai. Oke. Itu ya. Yang lain nanti kamu bisa coba
Gitu, latihannya. Kita lanjut ke menentukan persamaan reaksi dari grafik laju kesetimbangan. Ini juga gampang. Ada yang bilang ini HOTS, tapi HOTS-nya yang gampang. Seperti ini. Kamu cuma baca grafik di sini. Oke, kita lihat nomor 1 di situ. Ya. Jadi reaktannya yang mana gitu. Kamu tentuin dulu di situ. Nah, reaktan itu yang dari 0. Yang dari 0 siapa di situ? Ya, dimulai dari 0 berarti apa di situ? B sama C. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah, kamu tinggal tulis reaksinya di sini. Ya, tulis persamaan reaksi. Jadi apa? B tambah C menjadi A. A itu kan dia bukan dari 0. Kemudian mula-mula reaksi setimbang. Sorry. Saya kebalik. Produk ya. Bukan reaktan. Produknya dimulai dari 0. Nah, produk dimulai dari 0. Karena produk itu mula-mula kan dia belum ada. Ya. Jadi produknya itu adalah B tambah C. Jadi di sini ya, A menjadi B tambah C. A mula-mula berapa? Nah, ini kita lihat dari grafik 0,7 ya. Di sini. 0,7 mula-mula. Ya. Sampai di sini kita lihat A-nya. Nah, ini kesetimbangan tuh di sini. Ketika dia sudah mendatar semuanya. Sini ya. Nah, ini setimbang. Ini S. Setimbangnya 0,5. Oh, tinggal garis ke sini aja. Ini kan 0,5. Nah, 0,7 setimbangnya 0,5. Berarti di sini berapa? 0,2. Sebenarnya dari sini udah dapat. Gitu. Ya. Yang lain bisa dicari dari sini. Kalau di sini ada koefisien, tapi karena di sini nggak ada koefisiennya, berarti kita harus cari dulu. B-nya berapa di sini? B-nya 0,8. B-nya 0,8. C-nya 0,4.
0,8-nya di sini. 0,4-nya juga di sini. Nah, dari sini ke sini langsung naik. Nah, kalau sudah perbandingan mol sama dengan koefisien. Ya. Jadi perbandingan saat bereaksi. Saat bereaksi itu berarti apa? Yang R-nya sama dengan koefisien. Berarti kan di situ 0,2 banding 0,8 banding 0,1 banding 4 banding 2. Jadi di situ A 4B 2C. Nah, seperti itu. Ya. Nomor 2 itu sama ya. Kita lihat dulu soalnya di sini. 2 sama 3 ya, itu sama ya. Coba nomor 2 sama nomor 3. Kalian coba. Nomor 2 dulu deh. Nomor 2 tadi sama persis kayak nomor 1. Kalau yang udah, silakan dicek jawabannya. Yang mana? Saya izin sebentar. Kak, cara tahu mana yang resultan, mana yang mana yang reaktan itu gimana ya, Kak? Oke, kita cek ya.
Coba Gibran yang A, yang lain sama nggak kayak Gibran? Jadi ingat ya, produk itu yang mulainya dari 0. Jadi untuk nomor 2, kita lihat di sini. Produknya berarti siapa? B dan C. A, nomor 2 ya. Menjadi B tambah C. Mula-mula reaksi setimbang. A, kita lihat awalnya berapa? 0,6. Ya, setimbangnya berapa? Nah, ini jelas nih enak kalau kayak gini. 0,2. Kita kurang 0,4. Ini produk mula-mula 0. Tanya produk yang dari 0, ya. Dia menjadi berapa? B-nya 0,4, ya. C-nya 0,3. 0,4, 0,3. Ya, B 0,4, C 0,3. Ini otomatis langsung ke sini 0,3, ini 0,4. Nah, kalau sudah kita bandingkan yang di sini nih. Yang direaksi itu kita bandingkan. Nah, jadinya berapa? Di sini. 4 banding 4 banding 3. Ini jadi koefisien. Jadi koefisien. Ya, jadinya apa di situ? 4A jadi 4B tambah 3C. Betul ya? Coba yang nomor 3. Dapat nggak Gibran? Yang nomor 3 di samping ya. Oke, kita lihat. Oke, 3B. Gibran. Sip. Yang lain kita lihat ya. Mudah-mudahan jawabannya sama. Kalau beda juga nggak masalah ya. Sekali lagi, perbanyak kesalahan. Kesalahan itu penting. Biar kalian tahu salahnya di mana. Ya. Di situ yang mula-mula dari ini nggak ada yang dari 0 ya. Kita lihat di situ. Ya. Nah, ini jadi tadi kan awalnya 0 ya, gitu, patokannya. Nah, sekarang di sini bukan 0. Jadi ciri produk itu dia ke atas. Ya. Untuk nomor 3, nah ini tambahan. Kalau ada 0 tadi 0 ya ciri produk itu. Untuk nomor 3 di sini kan nggak ada 0-nya. Ya, ciri produk. Ciri produk. Tadi apa? Mula-mula 0 ya. Awalnya 0. Kalau ada 0. Nah, yang kedua, lihat sini. Grafiknya ke atas, bukan ke bawah. Grafik bertambah. Jadi cirinya ini.
Kalau untuk nomor 3. Ya, grafiknya bertambah. Ini kan bertambah. Ini juga bertambah. Kalau ini makin berkurang. Ya. Bertambah. Nah, yang bertambah siapa di situ? Yang bertambah itu adalah si A. Yang berkurang B dan C. Ini si A yang bertambah. Jadi di sini kita lihat B tambah C menjadi A. Jangan lupa mula-mula reaksi sisa. B, kita lihat ya. Berapa B-nya? .8 kali ya. Coba B-nya ini anggap aja 0,8 di sini. Dia jadi 0,7. 0,8 jadi 0,7. Nah, terus C. C-nya kita lihat 0,7 jadi 0,5. 0,7 0,5. Berarti ini dikurangin ya. 0,1 0,2. Ini A-nya pertama berapa di situ? A-nya mula-mula 0,7. Ini 0,8. Nah, berarti di sini berapa? 0,1. Setimbangan gitu ya. Kalau kiri berkurang, kanan bertambah. Nah, ini jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Ya, jadi di sini B tambah 2C menjadi A. Oke, seperti itu ya. Sip, kita lanjut. Jadi yang belum dapat, nggak usah berkecil hati. Ya, tetap diulang ya latihan. Karena pertarungan sesungguhnya nanti UTBK, bukan sekarang. Masih ada waktu sampai UTBK. Terus berjuang. Sampai dapat. Oke, kita ke kimia karbon. Di sini hafalan. Ya, nomor 1. Kita lihat di sini. Reaksi yang tidak dapat digunakan untuk membuat asam asetat. Ya. Asam asetat. Berarti dia asam karboksilat. Jadi kamu harus tahu di sini. Asam asetat, dia asam karboksilat.
nggak bisa dengan alkohol sekunder atau alkohol tersier. Ini yang tidak dapat ya. Nomor 1. Asam karboksilat. Dioksidasi, dihasilkan dari oksidasi alkohol primer saja. Jadi kalau alkoholnya bukan primer, gitu, berarti dia bukan. Isopropanol itu gambar ini. Ya. Dia sama aja 2-propanol. Sama aja 2-propanol. Ya, ini dia adalah alkohol sekunder. Kenapa alkohol sekunder? Karena dia nempel OH-nya di C sekunder. Ya, C-nya mengikat 2 C yang lain. Hasil reduksi metil isopropil keton. Nah, ini gampang ya. Jadi kalau ada metil, ini metil isopropil keton. Ya. Dioksid reduksi. Jadi kita lanjut, kalau alkohol sekunder dioksidasi jadi keton ini. Alkohol sekunder ini dia dioksidasi Kak, cara tahu alkohol sekunder atau primer gimana, Kak? lihat ini OH-nya. OH-nya nempelnya di C sekunder. Oh, kalau nempel di pertama itu primer. Iya. C sekunder itu apa? Oke. Lihat, C sekunder itu dia ngikat 2 C yang lain, ya. Nah, Oke. alkohol sekunder dioksidasi jadi keton. Gitu ya. Nah, reduksinya jadi ini reaksinya bolak-balik. Reduksi. Gitu ya. Jadi kalau ke kanan oksidasi, kalau ke kiri reduksi. Nah, ini dia ketonnya kan apa? Metil isopropil keton. Metil C-nya berapa? C-nya 1 ya. Nah, isopropilnya harus digambar. Metil isopropil keton. Metil itu C. Keton gugusin. Jadi kiri metilnya, nah, yang kanannya isopropil. Kalau propil itu kan lurus. Ini propil. Kalau isopropil, dia nggak lurus. Nah, gitu. Ya. Jadi ini ketonnya itu ini. Ini keton. Metil isopropil keton. Ini keton. Dia jadi apa? Jadi alkohol kan? Ya nggak? Nah, jadi alkoholnya gimana? Tinggal kita ganti aja dengan OH. Ini sama persis ya dengan yang di atas. Cuma atasnya diganti dengan OH. Ya. Nah, namanya apa nih? Nomornya mulai dari
yang paling dekat dengan OH. 1, 2, 3, 4. Di nomor 2, ya. 2 butanol, tapi ada cabang ya. 2 metil, 3 metil, 2 butanol. Gitu ya. Itu gampang. Cuma sekali lagi kalau kimia organik, ingat mekanismenya. Ini mekanismenya. Hafalan kimia organik. Kak, itu rumusnya keton atau emang dikasih soalnya segitu, Kak? Soalnya kan C keton. min ya yang Ini kan keton. oh. Heeh. Gitu. Jadi gugus keton tuh ini. Ini gugus keton. Yang ini nih. Nah, ini gugus keton. Ya. Itu di apa? Gugus keton. Tadi kan dia bilang apa? Metil. Metilnya tuh yang ini, yang kiri. Nah, ini isopropil. Nah, ketonnya itu Oke. tambah 1 ya. Jadi kalau ada kata-kata keton, berarti C-nya tambah 1. Nah, terus lihat ke bawahnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, nomor 3. Coba, bisa nggak? Etanol. Etanol berarti C, C, OH. Ya. Kalau nempel C di ujung, berarti alkohol primer. Alkohol primer tadi bisa ya? Jadi asam karboksilat. Oke, untuk nomor 1 ya, saya kembali lagi. Berarti nanti asam asetat atau karboksilat, nah itu bisa dari etil asetat, asetil amina, etanol, ya, asetaldehid, gitu. Bisa dari aldehid nih, tuh. Bisa dari aldehid. Ini ada aldehid kan? Ya, jadi memang butuh hafalan, gitu ya. Terus apa di situ? Karbonilasi metanol, ya. Kemudian asetamida tadi ada nggak? Hidrolisis asetamida. Di atas belum ada ya. Oke. Oke, ini betul semua ya. Jadi di apa? 4. Ini hafal aja ya. Belajarnya kapan? Nanti kalau kuliah. Ada kimia organik 1, kimia organik 2, dan seterusnya. Panjang. Produk dominan dari reaksi antara propena dengan H2O atau asam ya, H+ itu asam. Kemudian dilanjutkan dengan kalium permanganat ya. Akan dihasilkan senyawa dengan nama ya. Jadi propena dengan H2O, kemudian di situ ada H+, berarti dia asam. Alkena dengan air, berarti kan jadinya alkohol. Alkohol, nah kemudian dengan kalium permanganat, nah ini kalau dengan kalium permanganat, artinya dia dioksidasi. Ini ingat ya. Gitu.
Dioksidasi jadi apa tadi? Ingat nggak? Propena jadi propanol. Propanol dioksidasi. Oh iya, ini propanol atau propanon. Oke, nomor 4 ya. Kita lihat. Karena dia bisa jadi antara dua itu. Ini hanya berarti 2 ya. Ini hanya 1. Ini propena. Tambah air. Air itu adalah HOH. Masih ingat nggak yang si kaya makin kaya itu? Ya, jadi H di sini ke atom H yang lebih banyak. Gitu. Ya. Atom H ke C yang atom H-nya lebih banyak. Jadi kamu fokus ke ikatan rangkapnya aja. Dia jadinya apa? Jadi sini H. Nah, kalau H-nya sudah nempel berarti putus. Sorry. CH3. Kan H-nya 2 tambah 1 jadi 3. Berarti OH-nya kemana? OH-nya ke sini. Ini alkohol apa nih? Dia adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu kalau selain di nomor 1. Dan tidak ada cabang di bawah ya. Kalau ada cabang di bawah jadi alkohol tersier. Kalau nggak ada cabang dia alkohol sekunder. Kemudian dia dioksidasi. Dioksidasi. Jadi apa tadi? Jadi keton. Keton berarti gugusnya diubah. Ingat gugus keton yang tadi ya? Namanya propan. Ini diingat ya? Hafalan. Itu bisa banyak soal di situ. Ya, cuma konsepnya dari situ. Dan bisa jadi nanti keluarnya bukan ini, tapi nah, yang tadi kita bicarakan dari awal. Makanya nanti tolong diulang. Oke, nomor 5. Alkohol yang bila dioksidasi menghasilkan keton. Ya, tadi alkohol apa? Menghasilkan keton, dia adalah alkohol sekunder. Yang mana alkohol sekunder? Ya. Selain nomor 1. Ini kan nomor 1 nih. Salah. Selain nomor 1. Nomor 1. Selain nomor 1. Dan tidak ada yang sama.
nomor yang sama. Ini nomor 2. Nah, ini nomor 2. Berarti salah nih. Gitu. Ya. Jadi nggak boleh ada yang sama. 2 propanol, nah ini ada 2 metil. Berarti dia bukan alkohol sekunder. Jawabannya yang D. Ya, jadi nggak perlu digambar. Seperti itu. 2 propanol. Nah, cuma ingat ya, 2 propanol nama lainnya adalah, kadang 2 propanol ini nggak ada. Propanol. Sama dengan isopropanol. Nah, yang susah kalau nggak ada nomornya, isopropanol. Jadi harus dihafal. Ya. Sama satu lagi, sekunder butil. 2 butanol. 2 butanol. Nah, ini nama lainnya ada. Namanya sekunder butanol. Sek-butanol. Ya. Sekunder butil butanol. Itu nggak pakai nomor. Cuma 2 ini aja yang nggak pakai nomor. Yang lain bisa dicari. 2 berarti dia bukan. Ya. Campuran yang dapat menghasilkan ester. Nomor 6. Ini dihafal ya. Ester ada yang ingat? Nomor 6. Saya kasih di sini. Jadi alkohol ditambah asam karboksilat. Dia menjadi ester. Atau nama lainnya alkil alkanoat. Prosesnya namanya esterifikasi. Jadi kalau dari atas ke bawah, alkohol tambah asam karboksilat menjadi ester, itu namanya esterifikasi. Nah, sekarang kalau dibalik. Kalau ester menjadi alkohol dan asam karboksilat, namanya hidrolisis. Ya, gitu. Campuran yang dapat menghasilkan ester, berarti kamu cari alkohol sama asam karboksilat. Ada ol sama asam karboksilat. Ya. Alkohol ada olnya. Asam karboksilat ada asam at. Jawabannya I. Gitu ya. Ini etanol. Ini asam asetat. Nah, namanya nanti di sini ya, etil asetat. Perhatikan tuh ya perubahannya. Soalnya cuma ini aja. Lumayan satu soal. Nah, asetat, nama lainnya adalah etanoat. Gitu ya. Kalau nama esternya, ya, metil etil ester.
Gambarnya seperti ini. CH3 ini metil, ini etil. Esternya tuh ini. Ini ester. Oke, 3 soal lagi ya. Berikut ini beberapa senyawa turunan hidrokarbon, senyawa yang dapat dioksidasi dengan ion dikromat dalam suasana asam. Tadi ya, yang bisa dioksidasi alkohol primer sama alkohol sekunder. Ya. Ini alkohol primer. Ini aldehid. Ini alkohol sekunder. Nah, ini kalau ada yang seperti ini, ada yang mirip, dia alkohol tersier. Ya, alkohol tersier dia tidak teroksidasi. Jadi cuma 1, 2, dan 3. Ya. Yang ini jadi keton tadi. Nah, yang ini tadi jadi asam karboksilat. Ini jadi keton. Senyawa yang menghasilkan endapan merah bata dengan pehling. Dia adalah aldehid. Ini dia apa? Satu lagi, ya, merah bata dengan pehling. Cermin perak dengan atau endapan perak ya. Dengan tolens. Ini dia apa? Hidrolisis N-metil asetamida ya akan menghasilkan produk utama berupa N-metil asetamida. Ya, asetamida. Aseta itu C-nya ada 2. N-metil berarti ada 1 metil di N. Ini ya. Hidrolisis berarti reaksi dengan air. Oke. Nah, kalau sudah kalian perhatikan di sini. Ya, H-nya itu dia gabungnya sama N. Jadi di sini H-nya dengan N.
Berarti OH-nya dengan C. Tambah. Gitu ya. Jadi di situ hasilnya apa nih? Asetamida. Ya, asetamida asam metil karboksilat. Ya, ini metil amina ya. Ini namanya metil amina. Kalau ini namanya apa? Asam asetat. Nah, jadi asam asetat itu dia sama dengan etanoat. Asam etanoat. Ini ada tambahan satu lagi nih. Asam metil karboksilat. Ingat, tadi hafal deh. Ya, dia sama semuanya. Oke ya, sampai di sini semua. Ada pertanyaan? Silakan. Kita absen dulu. Ini yang oksidasi alkohol ini sama ester turunan hidrokarbon ini kebanyakan hafalan ya, Pak? Hafalan semua. Sama yang tadi tuh, reaksi-reaksinya ini kamu hafalin polanya ya. Polanya dihafalin. Jadi dia sesuai dengan pola kok. Cuma tinggal digantinya aja nih. Ini tinggal diganti nih. Ini kan metil, bisa aja diganti dengan N-etil, berarti C2H5 di sini. Ya. Bisa juga nanti NN, ini kan N-metil aja kan. Bisa juga gambarnya N dimetil. Jadi kalau ada N, dia nempelnya di N. NN dimetil berarti ada CH3 lagi nanti di sini. Maksimum 3. Satu lagi di bawah. Ya. Maksimum dia 3. N itu. Namanya amina. Ya, jadi memang hafalan. Sama polanya diingat ya. Yang tadi saya udah kasih itu. Dia nggak jauh dari polanya. Nah, cuma kalau hafalan kalian kuat. Tapi sebenarnya bisa aja sih. Saya juga hafalan saya nggak kuat. Tapi harus diulang-ulang terus. Coba. Kita absen dulu.